Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dasar, salam hebat luar biasa. Security Channel, security-nya Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diizinkan untuk bertemu, bertatap muka, dan saling berbagi ilmu pengetahuan. Dan semoga pada kesempatan kali ini rekan-rekan satpam atau security dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat, dan selalu menjalankan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang terpenting sehat jasmani dan lebih-lebih sehat rohaninya. Baik teman-teman, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai anggota satpam atau security. Ini hanya ditujukan kepada anggota saja, ya termasuk kita semuanya. Tetapi ini adalah merupakan tugas pokok atau tanggung jawab sebagai anggota. Untuk ke depan nanti akan saya sampaikan mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai komandan regu, komandan pluton, asisten chief, dan lain-lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota satpam atau security. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Yang pertama adalah anggota satuan pengamanan atau security bertanggung jawab kepada danrunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawabnya adalah mengatur kelancaran lalu lintas atau keluar masuknya kendaraan bila kendaraan itu ada. Itu yang kedua. Lalu tugas dan tanggung jawabnya anggota yang ketiga apa? Menjaga sebuah keamanan, ketertiban pintu gerbang masuk maupun keluar dan daerah sekitarnya. Itu yang ketiga. Jadi perlu menjaga keamanan serta ketertiban di daerah sekitarnya juga. Lalu yang keempat adalah mengawasi, menertibkan orang-orang yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan. Itu tugas dan tanggung jawab yang keempat sebagai anggota satuan pengamanan atau security. Lalu yang kelima adalah bertanggung jawab atas posnya serta menjaga akan kebersihannya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam adalah memberikan sebuah informasi kepada komandan regu apabila ada permasalahan baik lewat lisan ataupun lewat komunikasi. Komunikasi itu bisa bersifatkan lewat HT, bisa lewat handphone, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota satuan pengamanan apa? Yang ketujuh adalah kita harus mengawasi keluar masuknya tamu. Apabila ada yang mencurigakan, itu segera laporkan kepada danrunya. Saya ulang lagi, yang nomor 7 adalah kita harus selalu mengawasi keluar masuknya tamu. Apabila ada yang mencurigakan, segera laporkan kepada komandan regunya. Lalu yang kedelapan apa?
selalu bekerja sama dengan petugas lainnya. Dan yang kesembilan, selalu berpenampilan simpatik, sopan, tegas, serta siap memberikan segala informasi apabila diperlukan. Itu apabila diperlukan. Itu yang kesembilan. Lalu yang ke-10, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota adalah mengecek, mengontrol, mencatat, serta melaporkan semua yang ditemukan ataupun yang diketahui atau ada kelainan selama pelaksanaan patroli. Yang ke-10 itu kita harus mengecek, kita harus mengontrol, mencatat, melaporkan semua hal-hal yang kita ketahui ataupun sesuatu yang harus dilaporkan di dalam pelaksanaan sebuah patroli. Itu yang ke-10. Lalu yang ke-11 sebagai tugas dan tanggung jawab anggota satuan pengamanan, yang ke-11 adalah mengawasi terhadap segala gejala-gejala pencurian, kebakaran, ataupun kejadian yang lainnya. Itu. Yang ke-12 itu adalah menutup serta melarang orang yang tidak berkepentingan masuk di dalam area VIP atau dalam area yang vital. Jadi kita harus betul-betul mensterilkan suatu keadaan, suatu tempat yang mana tempat itu dianggap rawan atau dianggap sebagai objek vital. Nah, kita harus betul-betul mengawasi atau menutup, melarang hal-hal yang sehingga mengakibatkan tidak lancarnya mengenai keamanan. Lalu yang berikutnya, yang ke-13, memberikan sebuah izin akses keluar masuknya apabila ada kaitannya dengan keamanan dan yang berkepentingan. Jadi kita mengizinkan seseorang keluar masuk di dalam area kerja itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur, harus sesuai dengan apa kepentingan orang itu, karena sekarang tidak menutup kemungkinan hal-hal yang seperti itu pun kita harus betul-betul waspada. Itulah yang ke-13. Yang ke-14 adalah pos tidak boleh ditinggalkan. Ya, ini sangat rawan. Jadi pos tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun kecuali darurat, dan itu pun atas perintah atasan yang bertanggung jawab. Itu yang ke-14. Lalu yang ke-15 apa? Tugas dan tanggung jawab sebagai satuan tugas bersama. Jadi yang ke-15 itu adalah melakukan prosedur sesuai dengan SOP. Nah, melakukan prosedur sesuai dengan SOP perusahaan atau instansi lainnya. Itu yang ke-15 atau yang terakhir. Sebetulnya masih banyak lagi tentang tugas dan tanggung jawab anggota. Tetapi biar tidak pusing, biar tidak bingung, ya tadi apabila teman-teman tidak sempat mencatat atau teman-teman tidak sempat mendengar karena sesuatu hal kesibukan yang lain, ya nanti bisa diulas lagi, didengarkan, dipahami atau mungkin dicatat. Karena hal-hal yang sepele ini kadang-kadang dilupakan atau diabaikan. Bahkan hal-hal yang seperti ini yang saya sampaikan ini
mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai anggota satpam atau security itu ditanyakan saat interview, tatkala mereka mau menjadi anggota satpam atau security. Jadi itu sangat penting saudara-saudaraku. Jadi segala macam informasi sudah kami sampaikan mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai anggota ataupun sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai satuan petugas keamanan pada umumnya. Sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Silahkan disimak, silahkan dipahami atau dimengerti sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai satpam ataupun security. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat. Salam dahsyat. Salam hebat luar biasa. Security Channel, security-nya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.